Hajar Aswad, kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu seumur hidup pun. Kata Umar bin Khattab. Artinya apa? Bukan Hajar Aswadnya, tapi Rasulullah yang mencium, yang menjadi kiblat kita. Tapi Allah yang nyuruh kita untuk menghadap Ka'bah, bukan bangunannya. Untuk itu perlu adanya iman, pekerjaan hati. Semua selain fisik di sini adalah pekerjaan hati, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan salah, pada saat nanti kita berasa umroh, saya pernah kejadian, Ustaz, ternyata Ka'bah kayak gini aja ya. Karena memang tidak ada hati yang dibawa, tidak ada iman yang dibawa. Dia tidak tahu bagaimana Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah ini setengah mati. Dia sampai berusaha, bahkan setelah jadi, dia naik ke atas bukit, diperintahkan oleh Allah, wahai Nabi Ibrahim, kamu naik ke atas bukit, seru seluruh alam untuk menyembah menghadap Ka'bah. Nabi Ibrahim bingung. Ya Allah, saya ini manusia biasa, tenggorokan saya terbatas. Saya mau teriak sekeras apapun sampai suara saya habis, saya nggak bakal sampai ke seluruh dunia. Namun kata Allah apa? Wahai Ibrahim, bukannya kamu yang nyampaikan kepada hati mereka, bukan kamu tapi aku. Maka dikatakan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai umat manusia, diwajibkan atas kamu berhaji dan berumroh. Maka di situ kita bahkan di alam ruh pun menjawab labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah menemui panggilanmu. Dikatakan kita yang berangkat ke sana adalah orang yang di alam ruh sempat menjawab itu. Kita yang di alam ruh sempat menjawab labbaik Allahumma labbaik. Aku datang penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang penuhi panggilanmu. Jadi ini bukan sembarang bangunan persegi memiliki 4 sisi. Ini adalah titah Allah. Ini adalah titahnya Rasulullah. Jadi sebuah kemuliaan diberikan kepada suatu benda bukan karena bendanya mulia, tapi siapa yang memerintahkan itu. Paham semuanya? Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya mau untuk bapak-bapaknya berada di sebelah kiri saya, yang ibu-ibunya berada di sebelah kanan saya. Kita akan praktik memutari Ka'bah. Ya, praktik tawaf. Di bapak-bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Mudah-mudahan muat, mudah-mudahan muat. Yuk, yang sepuh sekiranya kakinya sakit boleh ikut ataupun enggak, boleh silahkan duduk di sini. Kita perhatikan sama-sama. Yuk, sama-sama. Kekompakan kita sudah harus dibangun dari mulai Hotel Sun. Udah harus kompak sama-sama bareng-bareng. Kita layaknya sebuah keluarga, kita mengerjakan ibadah bersama-sama. Mudah-mudahan pun gak muat, tolong dikondisikan ya. Ustaz Lukman boleh dibantu untuk mengondisikannya. Baik, kenapa sih saya minta Bapak Ibu sekalian berada di posisi yang saya minta di sini? Karena ini adalah mohon maaf, kalau Bapak lihat di sebelah bawah itu ada bulatan. Itulah yang disebut namanya rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad. Nah, di belakang Bapak, sudut yang ada di sana, boleh lihat semuanya ke sana? Itu adalah rukun Yamani. Kenapa namanya rukun Yamani? Karena menghadap ke negeri Yaman. Kemudian yang ada di sebelah kanan saya, ini namanya rukun Iraqi. Kenapa? Karena menghadap negeri Irak. Dan sebelah sana adalah rukun Syami, karena mengarah ke negeri Syam. Paham semuanya? Harus hafal nggak Ustaz? 4-4-nya nggak usah. Yang harus dihafal adalah 2. Ini wajib nih. 2. Pertama rukun Hajar Aswad. Yang kedua adalah rukun Yamani. Kenapa Ustaz? Karena di sini ada kaifiatnya, ada tata caranya. Bukannya saya nggak mau, karena Bapak Ibu sekalian dengar di awal dijelaskan bahwa syarat umroh adalah mampu secara badan sehat,
secara keilmuan. Nah, keilmuan ini berarti Bapak Ibu sekalian harus memahami kaifiatnya, rukunnya, wajibnya, larangannya, sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Yang saya ingin informasikan adalah minimal ilmu yang Bapak Ibu sekalian harus bekali. Paham sampai sini? Oke. Pertama, rukun Hajar Aswad. Ini adalah pusat daripada Ka'bah. Kenapa? Kita memulai putaran di rukun Hajar Aswad, di akhir putaran di rukun Hajar Aswad. Makanya ketika nanti di rombongan, kita akan digiring memasuki area tawaf sebelum rukun Hajar Aswad. Kenapa? Biar nggak kelewat. Karena saking banyaknya, kalau kita sudah terlewat nggak bisa mundur, Bu. Nggak bisa parkir mundur, kita harus muter lagi. Makanya kita akan dari belakang sini, persis seperti yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Nah, yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, ingat tadi zikir yang tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan digunakannya? Nah, ini dia. Setelah kita melewati Hajar Aswad, maka kita niat. Nah, kalau saya bilang niat, lagi-lagi pekerjaan hati. Boleh saat pakai talafuz, boleh. Boleh pakai kata-kata bahasa Indonesia, boleh. Pakai bahasa Jawa, boleh. Asalkan dalam hati. Saya niat melaksanakan tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala. Setelah itu ada yang namanya istilam. Ustaz, saya mau langsung nyium, boleh nggak? Boleh, tapi tidak bisa untuk di masa sekarang. Harus istilam atau apa? Kisbay, cium dari jarak jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan. Jadi di antara rukun Hajar Aswad, kita lihat di area masjid itu ada lampu berwarna hijau. Itu adalah patokan kita. Kalau kita nggak bisa melihat posisi Hajar Aswad, kita lihat sebelah kanan ada lampu warna hijau. Maka disitulah kita memulai tawaf kita. Dengan memulainya caranya seperti apa? Kita niat, saya niat tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala, sambil melihat ke arah Hajar Aswad, badan tetap ke depan dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Jadi perhatikan ya. Bismillahi Allahu Akbar. Ucap, kecup. Jadi bukan kecup ucap, kecup lempar, bukan. Ucap, kecup. Paham ya? Bismillahi Allahu Akbar. Nanti saya minta bapak-bapak melakukan hal yang sama. Ketika sudah melewati ini, nah saya minta seperti ini deh. Jadi kalau nggak bisa ngeliat sini ibu-ibu, nah kalau udah ngelewatin bangku ya Bu ya. Oke. Ya. Bismillahi Allahu Akbar, kecup. Sambil baca tadi apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja diulang-ulang. Karena pada saat nanti ada mutawif, kita akan ada doa secara khususnya. Per tiap putaran itu berbeda-beda. Saya nggak minta Bapak untuk menghafal, karena pun itu tidak wajib. Nanti bisa diikutin sama-sama. Kayak persis kayak tadi. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Seperti itu ya, didikte ya. La illallah, wallahu akbar. Muter terus sampai rukun. Sama-sama sebut. Rukun Yamani. Nah, kenapa saya bilang hafalkan 2 ini? Karena pada saat di rukun Yamani berubah kita doanya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Oke? Pasti hafal ya. Nah, sampai sana sebelum kita baca doa Rabbana atina, kita istilah Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak dikecup. Paham ya? Jadi di Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar. Sambil jalan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sampai sana Bismillahi Allahu Akbar, tidak dikecup, langsung berubah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabb.